Halo semua, balik lagi sama Gowon di FPL 62. Kali ini gue bakal membahas tim gue untuk semifinal di Euro 2020 Fantasy Football. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai tim gue untuk semifinal nanti, gue akan mereview dulu tim gue di 8 besar atau di quarter final kemarin di Euro 2020 Fantasy Football. Nah, jadi di sini bisa dilihat tim gue kemarin mendapatkan 59 poin, which is menurut gue oke banget. Walaupun gue kemarin minus 8 ya, jadi poin gue sebenarnya cuma 51 dengan total poin gue sekarang adalah 296. Dan ranking gue bisa dibilang turun dari minggu lalu ya, matchday lalu itu ranking gue sekitar 40-50 ribuan, gue turun ke 71 ribu di sini karena mungkin gue minus 8 ya. Jadi secara tim gue ketolong banget sama gue kaptenin Kane. Gue pertama kalinya kaptenin Sarabia, di mana kita tahu Sarabia ini mungkin ada cedera ya, jadi ditarik sebelum menit 60, dan Kane sendiri berhasil mencetak 2 gol jadi dapat 20 poin. Gue happy banget. Jadi bisa dibilang secara tim striker gue yang performing cuma Kane doang. Midfield gue Insigne berhasil nyetak 1 gol, Sterling juga berhasil nyetak 1 assist. Kemudian Berardi baru main di menit sekitar 60-an apa gue lupa gimana, dan dapat kartu kuning kalau nggak salah ya. Dan Spinazzola juga dia nggak clean sheet. Luke Shaw yang menurut gue hebat banget, ini menurut gue adalah pemain yang udah gue bilang dari video gue sebelumnya, gue suka banget sama permainan dia. Kita benar-benar bisa dapat attacking threat dari dia, dan terbukti ya dia berhasil mencetakkan, gue lupa 2 assist atau 3 assist gitu dia kemarin. Dan Mele sendiri berhasil juga mencetak 1 assist yang menurut gue assistnya ini keren banget ya, pakai kaki luar gitu ya. Dan kiper sendiri Donnarumma gue nggak berhasil dapat clean sheet-nya. Kemudian untuk pemain cadangan sendiri, seperti yang lu tahu gue nggak ada pemain cadangan di babak 8 besar kemarin karena tim gue lumayan parah ya 8 besar kemarin. Jadi untuk 8 besar sendiri poin gue 59 kurang 8, 51 ya bisa dibilang bersihnya. Gue turun yes, tapi menurut gue lumayan happy. Gue bisa dibilang cukup bersyukur gitu ya, dari tim pilihan gue kemarin ini gue nggak pilih pemain atau pilih dari negara-negara yang kalah gitu di 8 besar kemarin kayak Belgia, Swiss gitu. Jadi gue nggak perlu capek-capek buat ganti pemain lagi. Di sini tim gue belum bisa lihat semuanya oke banget, bisa main lagi. Dari negaranya juga masuk ke semifinal semua, kecuali kita tahu Spinazzola cedera lumayan parah 5-6 bulan. Menurut gue sayang banget ya. Ini menurut gue turnamen yang bagus banget buat Spinazzola. Dia bermain sangat luar biasa di posisinya, tapi sayangnya harus cedera. Jadi PR gue adalah Spinazzola dan juga mungkin Sarabia yang bisa dibilang mungkin ada resiko cedera juga karena ditarik sebelum menit 60, dan kita harus lihat lebih dalamnya lagi ya. Jadi tim gue kayak gini di quarter final kemarin, dan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai fixture untuk di babak semifinal nantinya. Oke, di sini udah pertandingan di babak semifinal Euro 2020. Kita tahu Italia bakal ketemu Spanyol. Pastinya di sini udah nggak ada fixture yang gampang lagi. Di sini adalah menurut gue tim-tim yang hebat banget, udah bisa melewati semua babak grup 16, 8 besar sampai sekarang babak semifinal. Jadi menurut gue ini adalah tim yang luar biasa semuanya, 4 tim yang hebat. Jadi gue udah gak bisa bilang kita harus targetin yang mana, karena bener-bener di semifinal ini udah semua pure banyak banget faktornya ya. Ada mental, ada luck gitu di sana, dan juga mental pemain gitu. Gue juga pastinya banyak banget pengaruh yang bisa dibilang gak bisa kita tentuin siapa yang bakal menang kalau udah semifinal dan juga final. Tapi di sini seperti biasa kalau di fantasi kita juga tetap harus, apalagi fantasi Euro ini ya, kita harus tetap pilih pemain yang menurut kita sendiri, yang menurut eye test kita atau menurut data adalah berasal dari tim yang akan, atau berasal dari negara yang akan masuk ke babak berikutnya lagi, sehingga kita nggak harus capek-capek buang pemain atau transfer out pemain itu ya. Jadi sekarang di sini babak semifinal Italia akan ketemu Spanyol. Gua sendiri sama seperti di babak 8 besar kemarin, gue masih sama, gue akan berharap Italia yang ketemu sama England gitu ya. Jadi gue bakal ambil banyak pemain pastinya dari Italia dan juga England yang akan main di final sesuai dengan harapan gue. Tapi di luar itu menurut gue Spanyol juga merupakan tim yang bisa dibilang walaupun mungkin gak seimpresif tim-tim lainnya gitu ya, dan juga dia bisa dibilang beberapa kali ya hoki gitu kan ya, dan juga sering banget kebobolan lagi di menit-menit akhir gitu. Tapi menurut gue Spanyol bermain dengan 1-2 passingnya yang indah banget, permainan juga lumayan cepat walaupun transisinya agak lama. Menurut gue tetap jadi tim yang harus dipertimbangkan, dan juga terutama adalah di sini ada Denmark, bisa dibilang satu-satunya atau
nggak satu-satunya yang bisa dibilang underdog lah untuk Euro 2020 kali ini, terutama dengan Eriksen kemarin sempat cedera, dan menurut gue Denmark ini punya motivasi yang lebih. Dia juga solid banget menurut gue, walaupun kita tahu strikernya juga banyak yang bisa dibilang kurang produktif gitu ya, tapi ya who knows gitu, di semifinal semua apapun bisa terjadi menurut gue. Oke, jadi itu dari segi pertandingan. Berikutnya gue akan bahas mengenai peraturan di semifinal Euro 2020 Fantasy Football. Nah, untuk peraturan sendiri bisa dilihat di sini, gue sebenarnya tulis peraturan karena gue cukup kaget. Banyak banget yang nonton gue, dan juga sebenarnya dia belum terlalu ngerti peraturan mengenai Euro. Jadi di sini gue bakal sampein lagi berapa peraturan di semifinal kali ini, karena gue masih banyak banget dapat pertanyaan di DM Twitter gue, di Twitter, di reply dan segala macamnya. Mereka masih bingung berapa pemain maksimal, berapa transfernya. Jadi gue bisa jawab di sini bahwa di semifinal nanti kita bisa pilih 6 pemain dari negara yang sama itu maksimalnya. Jadi kalau lu dukung England banget, lu percaya football's coming home, lu bakal pasti masukin 6 pemain England kalau lu mau gitu ya. Jadi di sini lu bisa pilih sampai 6 pemain, lu bisa pilih 2 striker, 2 mid, 2 back gitu, dan juga terserah lu posisinya kayak gimana, tapi di sini lu bisa pilih sampai 6 pemain dari negara yang sama. Kemudian untuk free transfernya lu mendapatkan di sini 5 free transfer. Kalau kemarin di quarter final kita cuma dapat 3, untuk semifinal nanti lu akan mendapatkan 5 free transfer yang menurut gue ini lumayan banyak. Lu bisa manfaatin untuk, bisa dibilang lu bisa ganti semua sub lu ya kalau lu nggak punya sub kayak gue. 4 subnya lu bisa ganti semua, dan juga kalau lu punya Spinazzola, dan menurut gue banyak banget yang punya Spinazzola gitu ya, lu bisa ganti Spinazzola. Jadi lu bisa ganti Spinazzola sama 4 back lu, di situ udah dapat 5 free transfer yang gua akan lakukan juga nanti. Gua akan bahas lebih dalam lagi setelah ini. Tapi menurut gua 5 free transfer adalah good deal banget buat kita semua. Dan berikutnya peraturan lainnya masih sama mengenai kaptensi, mengenai bisa ganti kapten, bisa ganti pemain atau sub di antara hari gitu ya. Masih sama peraturan lainnya. Jadi menurut gue yang perlu lu ingat adalah lu bisa pilih 6 pemain dari negara yang sama, dan juga di sini lu bisa 5 free transfer. Dan mungkin gue akan lebih jelaskan lagi detailnya mengenai peraturan lain sama, yaitu adalah banyak banget yang nanya apakah poin-poin untuk pemain itu masih akan terhitung ketika masuk babak extra time. Dan jawabannya adalah poin pemain bakal terus dihitung ketika babak extra time, dan berhenti ketika dia mau masuk babak penalti gitu ya. Jadi sampai di babak penalti dia nggak bakal dapat poin lagi, dia bakal nyetak penalti atau enggak udah nggak bakal dapat poin lagi. Semua berhenti di extra time gitu ya, dan di extra time itu berarti masih dihitung. Oke? Jadi itu tuh peraturan untuk Euro di semifinal kali ini, terutama di fantasy football kita. Nextnya gue akan membahas mengenai draft tim gue di semifinal nantinya. Oke, untuk tim gue sendiri di babak semifinal ini, draft tim gue bisa dilihat di sini. Gue akan melakukan 5 free transfer yang udah kita bahas tadi. Kita mendapatkan 5, gue akan pakai semuanya, gue akan pakai 5-5-nya, dan kemungkinan gue nggak akan minus poin lagi gitu ya, karena bisa dibilang pemilihan tim gue lumayan oke kemarin, kecuali Spinazzola di starting 11 kita yang cedera sayangnya, dan kita semua pasti nggak expect itu ya. Jadi kita akan ganti 1 pemain starting 11 kita, dan juga kita akan ganti 4 substitution kita. Nah di sini gue lumayan percaya sama pertahanan dari Inggris sendiri yang belum pernah kebobolan gitu ya. Di sini gue bakal masukin 2 pemain lagi back dari Inggris, Maguire, dan satunya lagi posisi kiper yaitu Jordan Pickford. Jadi gue akan tambah 2 lini pertahanan dari England itu sendiri, karena gue lumayan percaya sama England. Walaupun gue bukan fanatik football's coming home gitu ya, gue bukan fanatik Inggris, tapi gue lumayan percaya sama tim kali ini. Southgate menurut gue luar biasa dalam menyusun tim. Jadi gue dari sini taruh 2 pemain Inggris lagi untuk pertahanan gue sendiri. Kemudian untuk mid sendiri, gue tadinya di situ gue lupa apakah gue punya Forsberg atau siapa gitu ya, tapi harusnya Forsberg. Gue akan ganti sama Damsgaard. Jadi gue punya 2 pemain Denmark, dimana menurut gue sebenarnya ini pilihannya juga ya, lu mau all in gitu sama tim-tim yang lu pilih, atau lu mau mitigasi resiko gitu kan ya. Jadi di sini gue memilih pemain Denmark karena gue lebih memilih untuk mitigasi resiko, karena siapa tahu gitu kan ya Denmark masuk ke final, dan menurut gue seru banget gitu kan ya, kayak kalau nggak salah Euro 92 di mana Denmark menang gitu kan ya. Jadi menurut gue akan hebat banget kalau Denmark bisa menang melaju sampai final. Jadi di sini gue taruh 1 pemain lagi mid, Damsgaard, yang bisa dibilang menurut gue adalah gue mengurangi resiko itu ya. Jadi gue taruh dia di situ, dan kemudian untuk defenders juga gue punya Emerson. Menurut gue di sini adalah differential gue Emerson, walaupun menurut gue banyak banget pilihan selain Emerson yang bisa dibilang pasti jadi starting 11 gitu ya, kayak misalnya Bonucci, Chiesa. Jadi di sini gue pilih Emerson karena beberapa alasan. Yang pertama pastinya karena budget gue sendiri, dan yang kedua bisa dibilang differential karena Emerson itu sendiri bisa dibilang posisi naturalnya adalah pengganti Spinazzola itu sendiri, bukan Toloi atau siapapun itu, karena Toloi menurut gue posisinya di CB atau di RB gitu ya naturalnya. Emerson menurut gue naturalnya adalah pengganti Spinazzola, jadi gue akan taruh dia di sini.
Walaupun sekali lagi gue bilang ini masih draft, masih semua bisa berubah. Gue akan update lagi pastinya mungkin di Twitter. Jadi belum harus terus follow Twitter gue, tunggu update gue final draft gue, pasti gue akan tulis di situ karena udah dari sejak awal Euro ya gue taruh final draft gue sebelum deadline di Twitter gue. Berikutnya gue juga taruh salah satu pemain Spanyol di sini yaitu Alba, di mana menurut gue dia adalah pemain yang bisa dibilang ini adalah show-nya dari Spanyol gitu ya menurut gue. Jadi di sini dia juga punya potensi, mungkin kita nggak tahu dia bisa bobol Italia atau enggak, atau mungkin dapat clean sheet atau enggak, tapi menurut gue Alba punya peluang lah. Menurut gue resikonya kita ambil karena peluangnya menurut gue luar biasa gitu ya. Alba bisa mencetak gol, cetak assist, dan dia juga Spanyol menurut gue banyak main dari sisi kiri ya kemarin dari Sarabia di situ, walaupun Sarabia seperti ganti dan tetap main di sebelah kiri gitu kan. Jadi menurut gue Spanyol dengan Albanya menurut gue adalah salah satu pilihan yang menarik. Oke, jadi sekian video gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan juga komen di bawah menurut kalian siapa pemain yang paling wajib untuk kalian punya di semifinal, atau bisa dibilang pemain yang berbeda lah dari draft gue di sini, pemain-pemain yang nggak masuk dalam penglihatan gue gitu ya. Gue nggak sebutin namanya, tapi menurut lu punya potensi yang bagus banget nanti di semifinal. Tulis aja di kolom komentar, dan juga kalau kalian merasa video ini berguna jangan lupa untuk subscribe. Oke? Thank you semuanya, bye bye.